Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kelas 4B. Semoga tetap semangat belajar, dan semoga kita segera berkumpul di kelas yang hari ini Ustadz tempati, karena sudah lama sekali dan semoga pandemi COVID-19 juga bisa berakhir. Anak-anakku kelas 4B, mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jika sudah, silahkan anak-anakku mencari tempat terbaik yang nyaman, yang rileks untuk kita belajar bersama tentang melanjutkan materi taksiran pecahan. Ustadz sengaja tidak membuat warna-warna lain karena mulai materi siang hari ini nanti anak-anakku kita akan pelan-pelan belajar tentang taksiran pecahan, dan ini mungkin baru awal bagi anak-anakku. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Ya, taksiran pecahan biasa adalah penaksiran pada bilangan pecahan biasa maupun campuran dengan membulatkan. Jadi dibulatkan, pecahan tersebut lebih dekat dengan angka 0 dan angka 1. Jadi, taksiran pecahan biasa adalah menaksirkan pecahan menjadi bilangan bulat, baik itu lebih dekat dengan angka 0 ataupun lebih dekat dengan angka 1. Ini yang akan kita cari bersama. Contoh langsung, tentukan taksiran dari 2/5 dan 2/4/5. Di sini ada pecahan biasa, contohnya, kemudian yang di sini adalah pecahan campuran. Kita coba dulu dari pecahan biasa. Penyelesaian 2/5, ternyata ada dua cara adik-adik. Jadi ada dua cara untuk memecahkan taksiran dalam sebuah pecahan. Cara yang pertama adalah dengan kita membuat ini garis. Nah, garis ini nanti diisikan angka dari pecahan itu mulai dari 0. Jadi 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 atau sama dengan 1. Ketemu di sini ya. Maka kalau kita cermati bersama, 2/5 adalah 0. Kenapa? Karena posisi pecahan 2/5 ini lebih dekat dengan angka 0. Kita hitung ya, kalau jaraknya ke sini kan ada 1, 2. Kalau ke sini kan ada 1, 2, 3. Jadi lebih dekat dengan 0, sehingga pecahan tersebut dapat dikatakan 0. Kemudian kita lanjut dengan cara yang kedua, adalah dengan cara kita membagi penyebut dalam pecahan tersebut. Jadi misalkan 2/5 kita bagi penyebutnya. Masih ingat ya, penyebut itu yang berada di bawahnya ini. Ya, yang di bawah ini. Kemudian kalau atas namanya apa? Pembilang. Penyebutnya ini kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2,5. Maka kemudian menjadi 2/2,5. Betul ya? Nah, 2/2,5 ini jika kemudian kita lihat, itu akan lebih besar mana antara pembilang dan penyebut? Akan lebih besar penyebut. Maka kemudian jika kita bagikan, 2 dibagi 2/5 adalah hasilnya 0. Berarti 2/5 adalah taksirannya 0. Karena angka pembilangnya lebih sedikit dari angka penyebutnya. Silahkan dipahami dulu. Baik, jika sudah, kita lanjutkan ke contoh pecahan campuran. Ada dua cara juga. Caranya, jika pecahan campuran ini, angka yang sudah bulat di depan pecahan tidak ikut ditaksirkan. Berarti duanya tidak ikut ditaksirkan, Ustadz. Betul, tidak ikut. Yang ditaksirkan hanya 4/7-nya saja. Dengan cara satu, kita coba dari 0, 1/7, 2/7, 3/7, sampai 7/7 sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung. 4/7 itu
berada di mana? Di sini nih. Kemudian kita lihat 1, 2, 3. Sama, ini 3. Ini sama juga 1, 2, 3. Jika berada di tengah seperti ini, maka penaksirannya kita ikutkan penaksiran di atasnya. Maka 4/7 sama dengan 1. Lebih dekat dengan 1. Sehingga jika kita bulatkan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kok bisa 3, Ustadz? Iya, karena 4/7-nya tadi sudah kita bulatkan menjadi angka 1. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Masih bingung? Silahkan dipelajari dulu. Jadi, Ustadz ulangi. Dalam pecahan campuran, angka 2 ini atau bilangan bulat ini sudah tidak perlu ditaksirkan. Jadi silahkan dibuang. Yang ditaksirkan adalah 4/7-nya saja. Kemudian dengan cara satu ini, kita akan melihat berada di posisi mana taksiran 4/7 di sini. Lebih dekat dengan angka 1. Kenapa? Karena berada di ini. Sudah berada di tengah ya. Nah, maka kita bulatkan 1, 2 ditambah 1. 4/7-nya kan jadi 1. Adalah 3. Udah ya. Kita lanjut ke cara 2. Nah, ini cara 2 ini sebenarnya lebih mudah. Kemudian cara yang kedua, 24/7. Kita bagi penyebutnya dengan angka 2 juga. Maka hasilnya adalah 3,5. Betul ya, desimal ya. Maka 4 menjadi 4/3,5 yang berarti adalah 1. Kenapa 1, Ustadz? 4 dibagi 3 itu sudah hasilnya 1. Maka lebih dekat dengan angka 1. Koma-komanya di belakangnya tidak ikut. Maka menjadi angka 1. Sehingga ketika dibagikan 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah tetap 3. Sama. Jadi itu dulu. Ada 2 cara penaksiran di dalam pembentuk penaksiran terbaik bilangan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Silahkan dipelajari atau jika kurang lengkap juga bisa membuka buku LKS-nya. Namun di buku LKS itu hanya ada cara yang pertama. Untuk cara yang kedua belum ada. Jika sudah, hari ini materi penaksiran pecahan biasa dan campuran, silahkan kemudian Anandaku mengerjakan soal di bawah ini. Yang pertama hanya pecahan biasa 3/8, kemudian jadikan taksiran terbaiknya. Nomor 2 4/3, jadikan pecahan terbaiknya. Yang ketiga 7 2/3, silahkan dijadikan dijadikan taksiran terbaiknya. Jadi ada 3 nomor ini saja. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Kemudian nanti dikumpulkan melalui kantong tugas matematika yang akan Ustadz share di grup WhatsApp Ananda sekalian. Kiranya itu dulu materi untuk siang hari ini. Marilah kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.